Pada kesempatan ini saya akan memaparkan beberapa isu yang muncul dalam penerapan sistem presensi digital di lingkungan Kementerian PU. Isu yang pertama, manipulasi lokasi presensi oleh pegawai Kemen PU melalui aplikasi tertentu. Masih terdapat celah dalam sistem digital yang memungkinkan pegawai menggunakan aplikasi lokasi palsu atau perangkat lunak ilegal lainnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara data kehadiran dengan kehadiran nyata di lapangan. Dampaknya, akuntabilitas dan integritas ASN dapat menurun. Lalu isu yang kedua, risiko kebocoran data serta potensi penyalahgunaan identitas ASN. Penerapan chip presensi berbasis biometrik seperti pengenalan wajah atau sidik jari berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan data pribadi ASN. Data biometrik yang tersimpan dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu di luar sistem resmi, sehingga mengancam keamanan, privasi, bahkan menimbulkan implikasi hukum dan etika. Isu yang ketiga adalah ketergantungan pada infrastruktur teknologi, yaitu pada jaringan dan perangkat. Sistem presensi digital sangat bergantung pada ketersediaan jaringan internet dan perangkat yang memadai. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan, khususnya bagi ASN yang bertugas di daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Akibatnya, pencatatan kehadiran dapat terganggu. Dan dari ketiga isu ini, kita dapat melihat bahwa penerapan presensi digital tidak hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut integritas, keamanan data, serta pemerataan akses. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perbaikan sistem secara berkelanjutan agar tujuan smart governance dapat terwujud. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi dampak permasalahan jika tidak dipecahkan. Di mana permasalahan sudah kami pilih ada 3. Yang pertama adalah manipulasi lokasi presensi oleh pegawai Kemen PU melalui aplikasi tertentu, di mana jika tidak dipecahkan, maka data presensi akan tidak akurat dan pegawai bisa hadir di sistem tanpa sebenarnya bekerja. Dan kinerja unit bisa menurun karena indikator disiplin tidak mencerminkan produktivitas realnya. Yang kedua, resiko kebocoran data serta potensi penyalahgunaan identitas ASN pada aplikasi presensi pegawai Kemen PU. Di mana resikonya data sensitif beresiko disalahgunakan dan itu melanggar UU data pribadi. Dan yang ketiga ada ketergantungan pada infrastruktur teknologi, di mana jika tidak terpecahkan ketika server ataupun sinyal sedang maintenance atau sedang down, maka pegawai tidak dapat melakukan presensi. Dan pegawai yang berada di lokasi lapangan akan sulit melakukan presensi real time. Dalam menentukan core issue kali ini, saya menggunakan metode USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Di sini saya mengumpulkan 20 koresponden yang merupakan pekerja Kementerian PU untuk mengisi kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan isu yang ada pada materi kali ini. Dan daripada pertanyaan tersebut, saya membuat scoring 1-5, 1 untuk yang tidak setuju dan 5 untuk sangat setuju. Dan daripada scoring dan daripada pengumpulan data tersebut, kami mendapati bahwa dalam isu manipulasi presensi melalui aplikasi palsu itu kami mendapati total 4,68%. Kemudian untuk itu sudah terbagi dari urgency, seriousness, dan growth. Kemudian ada resiko kebocoran data dan penyalahgunaan identitas, totalnya 3,75. Isu ketergantungan pada infrastruktur teknologi adalah 3,6, dan sehingga dengan demikian kami mendapati bahwa manipulasi presensi melalui aplikasi palsu merupakan isu yang paling major dan akan kami telusuri lebih lanjut. Permasalahan manipulasi presensi muncul karena 3 hal utama. Pertama, integritas dan disiplin rendah sehingga presensi hanya dianggap formalitas. Kedua, sistem presensi rentan dimanipulasi karena hanya berbasis GPS dan tanpa integrasi biometrik. Ketiga, pengawasan dan manajemen lemah, reward punishment tidak tegas sehingga manipulasi terus dibiarkan. Dampaknya disiplin menurun dan kinerja ASN tidak tercermin secara nyata. Baik, untuk masalah utama yaitu manipulasi presensi melalui aplikasi palsu, kita akan menganalisis menggunakan fishbone, yaitu dengan manusia, metode, mesin, material, manajemen, dan lingkungan. Untuk manusia sendiri yaitu kurangnya integritas dari ASN. Yang kedua adalah ASN mencari celah untuk tidak hadir secara fisik. Untuk metodenya, mekanisme pengawasannya masih longgar. Terus yang kedua, belum ada audit presensi secara rutin. Untuk mesin, aplikasi presensi mudah dimanipulasi menggunakan fake GPS. Terus juga tidak adanya integrasi dengan sistem biometrik. Yang keempat, untuk material, jaringan internet di beberapa tempat itu masih kurang bagus. Terus adanya juga handphone yang berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang belum smartphone. Untuk manajemen, kurangnya monitoring dari pengawasan atau dari atasan. Terus yang kedua, adanya punishment dan reward yang belum berjalan.
Untuk lingkungan, pengawasan langsung dari atasan kurang intensif. Dan yang terakhir adalah tekanan beban kerja yang membuat ASN itu merasa cuma sekedar formalitas. Berikut 4 langkah solusi yang kami rumuskan beserta dampaknya. Pertama, membangun integritas dan disiplin ASN melalui sosialisasi kode etik, serta penerapan reward dan punishment. Dampaknya, tercipta budaya kerja yang jujur dan disiplin. Kedua, menegakkan sistem pengawasan presensi dengan audit rutin dan SOP yang seragam di seluruh unit kerja. Dampaknya, sistem presensi lebih konsisten dan terkontrol. Yang ketiga, modernisasi teknologi presensi digital dengan biometrik, live detection, dan GPS terenskripsi. Dampaknya, data presensi lebih akurat dan sulit dipalsukan. Keempat, memperkuat akses dan sarana penunjang lewat jaringan internet stabil dan perangkat kerja yang mendukung. Dampaknya, akses presensi lebih adil bagi seluruh ASN. Dengan 4 langkah ini, sistem presensi digital akan lebih andal dan mendukung peningkatan kinerja organisasi. Kesimpulan, penerapan presensi digital di lingkungan ASN memiliki potensi meningkatkan disiplin kerja, namun pada kenyataannya masih menghadapi berbagai masalah atau tantangan serius. Permasalahan utamanya terletak pada rendahnya integritas sebagian ASN, lemahnya sistem pengawasan, serta kerentanan aplikasi presensi digital terhadap manipulasi lokasi. Kondisi ini membuat presensi sering dipandang hanya sebagai formalitas saja, sehingga berdampak pada turunnya kedisiplinan dan kinerja pegawai. Kelompok kami telah menetapkan isu utama dengan menggunakan teknik USG serta menganalisis isu tersebut dengan menggunakan fishbone. Dengan rekomendasi solusi yang telah dipaparkan sebelumnya, diharapkan terciptanya budaya kerja yang jujur, disiplin, dan akuntabel, sehingga data presensi lebih akurat, adil, dan sulit dimanipulasi, serta berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pegawai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.